Pagi hari mentari menyinari dunia. Pantai pasir di tepi laut sesungguhnya akan lahir dari Maria, Yesus yang keturunan Daud. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 24. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari biasa, Kamis Pekan Advent yang ketiga, 18 Desember 2025. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Semua itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabinya. Sesungguhnya seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Setelah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu dan mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita, luar biasa dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit, yang masih kecil, yang masih di dalam kandungan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat. Kita berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk saudara-saudari kita, pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, membimbing, menolong, menguatkan, supaya menemukan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Kita juga berdoa untuk saudara-saudari kita yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan saya mengundang Anda sekalian untuk terus berdoa, saling mendoakan satu sama lain, supaya kita dalam keseharian kita senantiasa penuh sukacita, penuh semangat, penuh kebaikan hati dan semangat belas kasih kepada sesama. Dan kiranya sabda Tuhan hari ini mau menunjukkan kepada kita semangat kerendahan hati dan keterbukaan Yusuf yang memiliki rencana, harapan, keinginan, maksud tersendiri sebagai pribadi manusia. Tetapi ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi dan mewartakan apa yang menjadi rencana
karya keselamatan Allah bagi manusia melalui Yesus Kristus putranya yang dikandung oleh Bunda Maria dan akan lahir dan akan menjadi sumber keselamatan bagi umatnya. Dengan kerelaan hati, kerendahan hati, ketulusan hati, dan kesiapsediaan, Yusuf kemudian mengubah rencana pribadinya dan menyelaraskannya dengan kehendak Allah. Kita pun sebagai pribadi manusia memiliki harapan, cita-cita, keinginan, rencana-rencana, cita-cita, bahkan memiliki dan mengungkapkannya dalam doa-doa yang kita tujukan kepada Allah. Bahkan mungkin juga melalui doa-doa devosi, novena, dan lain sebagainya. Tetapi semoga meskipun kita mempunyai rencana, keinginan, cita-cita, kita tetap membuka hati, tetap rendah hati, memiliki ketulusan hati akan rencana dan karya keselamatan Allah melalui hidup kita. Dan kadang-kadang itu tidak sejalan seperti apa yang kita harapkan, ekspektasi kehidupan kita pribadi. Maka semoga belajar dari tokoh Yusuf hari ini, kita memohon rahmat, kerendahan hati, keterbukaan hati, ketulusan hati untuk siap sedia mendengarkan kehendak Allah, menyelaraskan kehendak Allah dengan rencana Allah. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, semoga semua kita arahkan untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebaikan sesama, untuk keselamatan dunia ini. Tentu saja ini bukan hal sederhana, tidak gampang. Ini adalah hal yang sulit. Bagaimana kadang-kadang kita harus berusaha untuk beraskese, tidak menuruti keinginan dan harapan pribadi semata, tetapi mempertimbangkan apakah ini selaras, sesuai dengan kehendak Allah, dengan rencana karya keselamatan Allah. Apakah ini membawa dampak yang baik bagi dunia, bagi sesama, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, atau bahkan demi kebaikan, keselamatan hidup kita di masa depan. Semoga kita senantiasa membuka hati, membuka diri, membuka hidup kita bagi rencana karya keselamatan Allah. Berkatalah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.